Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Jadwal ibadah raya Minggu pada hari ini adalah ibadah raya Minggu wilayah gabungan wilayah 1. Tetapi dikarenakan oleh pandemik COVID-19, kita tidak dapat berkumpul beribadah di suatu tempat, tetapi kita akan beribadah di rumah-rumah. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kita semua beribadah di rumah-rumah. Amin, Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan. Tema gereja kita tahun ini adalah berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Diambil dari kitab Yesaya 37 ayat yang 31. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang saya kasihi di dalam Kristus, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dapat memiliki akar yang kuat ke bawah dan memiliki buah ke atas. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus setiap hari kita membaca firman Tuhan. Kalau kita melakukan ini, saudara-saudara saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memiliki akar yang kuat. Firman Tuhan berkata di kitab Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak dan Ibu, banyak orang membaca firman Tuhan, tapi dia tidak mendengar apa yang dia baca. Sementara Tuhan merindukan setiap kita, umatnya, gerejanya, membaca firman Tuhan dengan dia dapat mendengarkan apa yang dibacanya. Karena firman Tuhanlah, saudaraku, yang dapat membuat kita tetap kuat di dalam Dia. Saudaraku, kita harus memahami Alkitab kita. Sama seperti firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dikatakan di sana, Bapak dan Ibu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak dan Ibu, bagaimana kita dapat memahami firman Tuhan atau Alkitab kita kalau kita tidak lebih giat untuk membaca firman Tuhan, lebih giat untuk mendengarkan firman Tuhan? Pagi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian, mari di dalam situasi seperti saat ini, gereja Tuhan seharusnya memiliki akar yang kuat. Kalau kemarin-kemarin kita beribadah di satu tempat, mungkin orang tua dengan anak-anaknya tidak
satu tempat atau berdekatan, tapi ayahnya bisa jauh dari anaknya. Tapi di dalam suasana yang terjadi saat ini pada bangsa kita beribadah di rumah-rumah. Kita boleh terus bertumbuh bersama. Kita boleh lebih bebas. Apa yang tidak kita tahu bisa bertanya kepada orang tua kita. Sehingga anak-anak kita dapat terus mereka bertumbuh. Mereka dapat terus memiliki akar yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, bukan kita hanya cukup membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau tetap dibangun di atas, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat bisa dibangun di dalam Dia, di dalam Kristus, kalau kita tidak mau belajar, mempelajari Alkitab kita sendiri, mempelajari firman Tuhan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata, supaya kita bisa dibangun di dalam Kristus, kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kitab Para Rasul 17 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus mau tetap belajar menyelidiki kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran itu dengan rela hati. Kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kita minta Roh Tuhan yang akan terus mengajar kita, menuntun kita untuk kita dapat memahami isi dari kebenaran firman Tuhan. Bapak dan Ibu, pembacaan ayat firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini yaitu dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 12. Saya mau bagikan untuk kita semua Bapak dan Ibu ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, dan penuh dengan ucapan syukur. Bapak dan Ibu, kalau kita mau dibangun di dalam Kristus, mari kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Saya akan bagikan saudaraku bagaimana orang imannya boleh terus bertambah di dalam Tuhan. Imannya boleh terus bertambah. Kerinduannya untuk boleh terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan anak-anak saya yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan bagaimana kita boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita boleh semakin teguh di dalam Kristus. Kita harus membiasakan diri untuk boleh terus menghafal dan menghafal firman Tuhan.
Dengan kita menghafal firman Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara saya yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan terluput dari berbagai macam banyak setiap permasalahan, saudaraku. Firman Tuhan adalah jalan keluar untuk setiap kita dengan menghafal firman Tuhan. Suatu kita menunggu, karena pekerjaan menunggu itu paling membosankan. Tapi kita bisa pakai waktu kita untuk mulai mengulangi firman Tuhan, mengulangi dan mengulangi firman Tuhan. Suatu kita mempunyai permasalahan, kita bisa memperkatakan firman Tuhan. Suatu kita di dalam mengambil suatu keputusan, firman Tuhan menolong kita. Suatu kita mempunyai kekhawatiran, firman Tuhan dapat juga menolong kita. Jadi sangat perlu bagi kita semua, bagi keluarga-keluarga, untuk boleh terus memberi diri, untuk boleh terus menghafalkan firman Tuhan. Saya pribadi, Bapak dan Ibu, dahulu paling tidak suka menghafal firman Tuhan. Sering saya mendengar firman Tuhan, sering saya ikut belajar dari kebenaran firman Tuhan, tapi saya sangat tidak terbiasa menghafal firman Tuhan. Tapi saya bersyukur Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Kristus, adik-adik sekalian, setelah saya ikut di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, yaitu KKD, saya merasakan berkat yang sangat luar biasa dengan membiasakan diri untuk boleh menghafal firman Tuhan. Setelah saya ikut menghafal firman Tuhan, dahulu saya pikir saya sudah banyak tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi setelah saya memberi diri untuk ikut menghafal firman Tuhan, tidak seberapa yang sudah tahu saya hafal. Saya jadi sadar bahwa saya membutuhkan firman Tuhan. Saya sadar bahwa apa yang saya hafal selama ini masih terlalu sedikit dibandingkan dengan isi daripada Alkitab. Baik, saudaraku, kita akan coba belajar bersama-sama. Kenapa kita harus menghafal firman Tuhan? Kita baca di kitab Mazmur 119 ayat yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berarti Bapak dan Ibu, kita harus tetap menghafalkan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan berjanji bahwa di dalam firman Tuhan tersebut kita mendapatkan perlindungan yang daripada Tuhan untuk setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Dia. Sangat banyak sekali Bapak dan Ibu, kenapa kita harus menghafalkan firman Tuhan. Kita boleh membaca bersama-sama lagi dari kitab Amsal 7 ayat 2 dan 3. Kita akan baca untuk kita semua Bapak dan Ibu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada roh hati. Jadi kita tidak cukup hanya membaca firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak cukup hanya mempelajari atau meneliti firman Tuhan, tapi kita juga harus banyak menghafal firman Tuhan, mengulangi dan mengulanginya, sehingga kita dapat menghafal firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan itu sangat baik dan itu menolong kita di kemanapun kita berada. Dan puji Tuhan, saudaraku, firman Tuhan telah mengingatkan kita. Sudah lama dibagikan, bahkan disampaikan oleh Bapak
saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda negara-negara, bahkan bangsa kita Indonesia. Tapi umat Tuhan yang senantiasa mau belajar dari firman Tuhan, mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari pandemi ini. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Apakah kita cukup hanya menghafal firman Tuhan, saudaraku? Tidak. Bagaimana kita supaya kita dapat berakar yang kuat ke bawah dan memiliki buah yang lebat, buah yang baik ke atas. Kita juga harus merenungkan firman Tuhan, bahkan memperkatakan firman Tuhan. Di kitab Mazmur 1 ayat yang kedua berkata, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Di kitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah supaya kamu bertindak hati-hati. Pekerjaanmu berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti kita akan memiliki buah yang baik. Karena apa Bapak dan Ibu? Kita merenungkan firman Tuhan. Kita memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Sehingga kita di dalam melakukan aktivitas kita, tugas kita, mungkin kita sebagai pelajar, mungkin kita sebagai mahasiswa, mungkin kita sebagai karyawan, karyawati, mungkin kita sebagai bapak keluarga atau ibu rumah tangga. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan, berarti kita akan bertindak hati-hati. Sehingga pekerjaan kita akan memberikan hasil kepada kita. Kalau pekerjaan kita sudah memberikan hasil kepada kita, kalau anak-anak kita mendapatkan nilai yang baik di tiap-tiap sekolahnya, berarti kita sedang menikmati berkat yang dari Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang beruntung, Bapak dan Ibu, saudara-saudara saya yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah belajar bersama-sama bagaimana memahami Alkitab, saudaraku. Saya sangat tertarik sekali. Pertama sekali, saya mau tertarik untuk boleh terus menghafalkan firman Tuhan. Karena saya tahu itu adalah jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang saya hadapi. Sampai saat ini masih saya ingat, saudaraku, ayat favorit saya, yaitu kitab 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan ini sangat baik, Bapak dan Ibu. Dikatakan di sana, saya akan ulangi untuk kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan saya pribadi, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kemuliaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tidak cukup hanya untuk mengajar saya, tidak cukup hanya untuk menyatakan kesalahan saya, tidak cukup hanya untuk memperbaiki kelakuan saya yang dahulu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang bersyukur oleh karena perlindungan Tuhan, saya boleh tambah hari, tambah cinta Tuhan. Dan bukan hanya itu, saudaraku, tapi
Dia juga mendidik saya pribadi di dalam kebenaran. Jalan saya tadi yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saya semakin bisa mendekatkan diri, menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus mengambil keputusan di dalam hati kita masing-masing. Yang pertama, kalau kita orang yang mau berakar di dalam Tuhan, berarti kita adalah orang yang suka membaca firman Tuhan dan suka mendengar firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau dibangun di dalam Kristus, berarti kita harus mau terus memberi diri kita, pikiran kita, hati kita untuk mempelajari firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita mau bertambah teguh di dalam Tuhan, berarti kita harus banyak menghafal firman Tuhan. Mengulangi, dan mengulangi. Karena menghafal firman Tuhan, Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan terluput dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah rumah-rumah yang kami lakukan pada pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan dapat membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh terus Tuhan membaca firman Tuhan. Dan kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami dapat memiliki akar yang kuat ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, kami juga boleh terus Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan. Untuk meneliti firman-Mu Tuhan. Sehingga kami mau dibangun Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau dibangun di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami juga Tuhan boleh terus Tuhan untuk menghafal firman Tuhan. Sehingga setiap kami juga Tuhan, iman kami juga Tuhan boleh terus semakin bertambah kepada Tuhan. Iman kami boleh terus Tuhan hari demi hari boleh bertambah kepada Tuhan. Supaya berkat Tuhan, supaya setiap kami Tuhan dapat memiliki buah yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dapat berbuah pada musimnya ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan buah yang lebat ya Tuhan. Sehingga kami, gereja-Mu Tuhan, umat-Mu, keluarga kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang memelihara kami, ibadah rumah-rumah yang kami lakukan Tuhan pada hari ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan yang boleh terus Tuhan memberkati kami dengan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.